Oke guys, balik lagi bareng saya Rapco Tarigan dan kali ini ada Matius Naiborhu sebagai bintang tamu kita pada malam hari ini. Bagaimana Us kabar? Wah, gila. Sehat banget ini kita mah kok. Gokil, gokil. Sekarang udah berubah kehidupan Matius, udah makin ganteng, gokil, gokil, gokil. Gini-gini aja kok. Kalau ganteng mah dari bawaan lahir kan. Iya, gila, gila. Oh, Yus, lu sekarang Oh, ini gak ngikutin ngikutin timnas Indonesia nggak? oh jelas. Kita mah bukan fans FOMO ya. Kita Hmm. ngikutin ngikutin bola udah agak lama lah, lumayan lah. Hmm. Oke, wah ini. Tapi menurut lu gimana timnas yang sekarang? Lebih better, lebih baik atau kayaknya biasa aja kayak lebih baik timnas yang kemarin-kemarin nih? Gimana menurut lu? Menurut gue sih sebenarnya kalau dilihat dari komposisi pemain, Hmm. terus pelatih, taktikal, sebenarnya overall sih membaik lah. Tapi Hmm. dalam artian membaik ini kita bicara membaik ini banyak faktor ya. Hmm. Membaik karena memang federasinya kah? Hmm. Baik apakah karena memang timnasnya kah? Atau apanya? Tapi sejauh ini sih kalau dilihat dari beberapa pertandingan yang sudah dijalani, terus baru-baru ini lolos ke ronde 3 penyelesaian Piala Dunia, ya Hmm. lebih baik lah jauh. Oke. Wah, ini menarik. Tapi ini kan sekarang timnas Indonesia sedang disoroti nih, Us. Eh, Soal pemain naturalisasi atau ada orang menyebut diaspora nih. Whatever lah namanya seperti itu. Menurut lu gimana nih dengan komposisi pemain Indonesia yang katanya lebih banyak pemain naturalisasinya atau pemain diasporanya? Gue sendiri masih agak bingung membedakan kedua itu. Menurut lu gimana? Nah, sebenarnya kok gini kok, yang Hmm. perlu kita garis bawahi adalah kita harus tahu nih mendefinisikan, Hmm. membedakan apa itu Hmm. naturalisasi Hmm. sama pemain diaspora. Hmm. Kalau kalau dilihat ya pemain naturalisasi itu kan memang nggak ada sama sekali darah Indonesianya, nggak Hmm. ada sama sekali apa ya garis garis darah sama aja dong. Pokoknya Hmm. nggak ada Indonesia Indonesianya. Hmm. Tapi pemain naturalisasi itu kan warga negara yang sudah bekerja atau Hmm. menempati suatu negara lebih kurang itu 5 tahun sampai 10 tahun. Hmm. Oke. Contoh contoh yang paling anyar yang kita miliki pemain naturalisasi itu kalau zamannya 2015 ke bawah tuh ada namanya Beto Gonçalves, Hmm. ada namanya Christian Gonzalez itu yang sangat booming. Hmm. Terus kalau yang sekarang di timnas sekarang kita itu ada Mark Klok, Iya. terus siapa lagi ya? Banyak deh. Nah, Hmm. kalau pemain diaspora itu Hmm. pemain yang punya darah Indonesia, entah itu Hmm. dari keturunan, entah itu dari papa mamanya, imut banget. Imut banget. Mak- Maksudnya dari eyangnya, Ah, opungnya kalau di Batak, iya, opanya kalau di Timur ya kan. Nah, iya. jadi kita harus membedakan nih Hmm. apa itu sebenarnya naturalisasi dan diaspora. Kalau itu udah kita ketahui, udah enak kita pembicaranya. Jadi kalau pemain diaspora itu kayak yang yang sekarang inilah ada banyak itu Elkan Hmm. Balgot yang udah nggak kelihatan, Hmm. Hmm. yang sempat dicecar ya kan. Hmm. Terus kurang lebih kayaknya banyak deh Jordi Amat itu Iya. yang Terus, punya iya, keturunan kesultanan bahkan. iya. Wah, ini menarik. Tapi kalau betul bisa dibanyakan kita berarti diaspora kayak Nathan Chuaon, Ivan Jenner, terus
J J J Idris kalau nggak salah, kurang lebih namanya Nggak tahu ya, seperti itu. Nah, tapi menurut lu kenapa nih diributin gitu Bang sama J, Bang J. segelintir orang kayak gitu? Sebenarnya segelintir orang, Bung Toel gitu. Gue nggak mau sebut nama tadinya karena gue pengen bersih podcast gue dari nama dia. Sebenarnya gini, Cok. Kalau sebenarnya sih aku ngelihat titik Hmm, permasalahan yang diperdebatkan oleh Bung Toel itu adalah apa ya? Dilihat Sintayong ini nggak mengoptimalkan pemain-pemain keturunan asli. hmm. Apalah aku bilang, kalau apa ya Pemain disebutnya lokal pakai lah kata istilahnya. ya pemain Hmm, lokal kan. Karena yang dikritisi oleh Bung Toel sebenarnya baik, dalam artian hmm, eh, mana peran pemerintah hmm, PSSI terkhususnya untuk bidang sepak bola dalam hmm, mengoptimalkan pemain-pemain lokal ini. hmm, Makanya kan jadi pertanyaan terbesar adalah hmm, apakah pemain diaspora, pemain naturalisasi, apakah ini adalah jalan pintas, shortcut atau hmm, apa? Itu yang dikritisinya. Karena kan hmm, jadi pertanyaan besar gitu loh. hmm, Kalau memang di zaman-zaman sebelum STY hmm, kok bisa PSSI sebelum-sebelumnya nggak kepikiran hmm. gitu. Oke. Wah, ini menarik. Oke lah, kalau seandainya kita berandai-andai kita pakai pemain lokal dari liga kita. Tapi kita harus akui bahwa liga kita juga masih belum berjalan dengan baik kayak gitu. Nah, ini gimana? Apakah kemudian menurut lu ya, ini pandangan pribadi lu, ini apakah kemudian yang diambil Sintayong salah untuk kemudian kasarnya jalan pintas atau memang ini jalan yang harus ditempuh, nggak ada lagi kayak gitu. Karena liganya juga nggak terlalu bagus juga misalnya. Menurut lu gimana? Bagus, pertanyaan bagus kok. Kadang gini, Nah, yang gua pikirkan nah, kadang juga nggak apa ya. Memang kritik itu dari Bung Toel itu benar, tapi Bung Toel ini nggak tahu bagaimana keadaan persepak bolaan Indonesia ini. hmm, Bukannya gua lebih tahu, iya, tapi kan ya sempat macet lah gara-gara tragedi Kanjuruhan itu juga. iya, Yang ya udahlah, kita nggak usah sampai ke situ. Dalam artian ya hmm, sebenarnya kalau dilihat dari peringkat ASEAN aja, hmm, Liga 1 BRRI Indonesia ini jauh banget kualitasnya. hmm, iya, Makanya eh, inovasi atau program yang dilakukan, salah satu program yang dilakukan oleh Erick Thohir sebagai Presiden PSSI yang merangkap jadi Menteri BUMN juga, hmm, itu melakukan kerjasama dengan pihak Liga Jepang. hmm, Yang notabene kita tahulah untuk Liga Jepang ukuran Asia itu bisa hmm, dibilang peringkat 3, hmm, masih di bawah masih di bawah liga-liga Arab sana. Walaupun hmm, ya kalau dibilang Asia ya bisa dibilang bagus lah, di mana juga udah menerapkan aturan ini VAR, iya, terus aturan-aturan klub itu masing-masing harus memiliki akademi. hmm, Nah, itu yang harus digarisbawahi. hmm, hmm, Nah, sedangkan kalau kita lihat dari 20 klub Liga 1 BRRI ini, coba berapa yang bisa kita hitung yang memiliki akademinya? Palingan hmm, cuma Persija, hmm, Persib, hmm, Dewa United akhir baru-baru ini, Bali United yang sudah fokus, hmm, yang dulu namanya Borneo Samarinda, hmm, iya, terus ya nggak terlalu banyak lah kalau kita searching lihat kembali bahwasannya salah satu persyaratan, salah satu yang mendorong kenapa liga-liga besar itu bisa bagus karena memiliki akademi. hmm, Nah, akademi itu adalah akar dari semuanya karena itu hmm, menjadi penopang. iya,
Hmm. penyediaan pemain-pemain muda, regenerasi di klub, Ya. Hmm. bahkan bisa menjadi sumber cuan. Ya, ya. Contohnya ya Hmm. Akademi Arsenal. Waduh, gagal juara. Waduh, 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 waduh. Ini fokus-fokus bahas Iya. timnas kita, boy. Wah, ini menarik sih, Us. Tapi lu sepakat nggak dengan statement ini bahwa ngapain sih harus ke Asia yang lebih besar? AFF aja kita nggak bisa juara misalnya. Lu sepakat dengan pandangan ini nggak kira-kira? Kita ASEAN aja dulu, ngapain melangkah jauh-jauh ke Asia misalnya begitu. Sebenarnya pemikiran primitif banget gitu ya. Maksudnya gini, kok. Hmm. Mimpi besar itu kan, iya minimal kan kita mimpi. Ah, Minimal segini. Ya palingan jatuhnya segini. iya, Tapi kalau mimpinya cuma segini, jatuhnya kan bawah banget gitu loh. iya. Nggak salah kita punya mimpi, nggak salah kita punya target, Hmm, nggak salah kita punya apa ya, tujuan. hmm, Tapi kan yang dilihat itu adalah progresnya. hmm, Karena apa ya? Sekelas tadi baru banget gue baca, sekelas tim Jepang aja, timnas hmm, Jepang aja nggak pernah menargetkan eh, negaranya itu untuk lolos, untuk menjuarai Piala Dunia. hmm, Tapi targetnya apa? Targetnya itu adalah 8 besar. hmm. Yang Ya. perlu dilihat adalah kita pun harus tahu dengan potensi. Nah, Sintayong yang sudah mengetahui potensi yang dimiliki, dia mengoptimalkan apa ya, mengoptimalkan pemain-pemainnya untuk meraih mimpi yang lebih tinggi lagi. Jadi Hmm. kalau kalau pernyataan kayak itu kayak primitif banget ya. Masa orang mimpi tinggi aja dijegal ya kan? Tapi us gini ya, gue nggak tahu ya, nggak tahu lu merasa aneh nggak dengan statement ini. Tapi buat gue Indonesia bisa putaran ketiga, tapi AFF aja kayaknya susah banget juara. Kan begitu. Ini kenapa nih? Apa yang salah gitu kan? Sebenarnya gini kok, kalau Ah, kita lihat ya, kalau kita lihat kembali di grup kita itu hmm, kualifikasi kemarin itu termasuk kita di grup yang beruntung. hmm, Kenapa? Kita berada dengan eh, satu grup Iran, Iran atau Irak ya, sorry. Irak, Iran ya. Irak. Irak, Vietnam, Filipina. Yang notabene dua tim lawan kita itu adalah yang di bawah. Hmm, Ya letaklah Vietnam setara. Dan artinya ya kita cukup beruntung dalam grup itu hmm, ya. hmm, Jadi nggak menjadi apa ya, eh apa ya, nggak sombong gitu loh. Harusnya hmm, nggak jumawa dulu karena ya kita hmm, harus harus iakan juga bahwa kita cukup beruntung mendapatkan ya, grup yang seperti hmm, itu. hmm. Nah, terus pertanyaan lu tadi apa? Sempat lupa gue. Iya, ini putaran ketiga lolos, tapi AFF kayaknya susah banget. Udah ketemu Vietnam, padahal Vietnam kan kuat banget nih di AFF nih. Tapi pas di kualifikasi Piala Asia, justru malah kita menang 2 kali jadinya. Ini gimana nih? Nah, kalau gue lihat Ah, balik lagi, Sintayong itu punya targetnya itu segini di atas. hmm, Bukan berarti gue sedang mendewakan Sintayong, enggak. hmm, Tapi yang paling berkesan Sintayong itu yang mengalahkan Jerman, membuat Jerman nggak lolos grup. Wah, iya, itu keren. Itu keren sih. Dalam artian ya, satu yang harus digarisbawahi adalah AFF itu tidak termasuk dalam kalender FIFA, oke, yang dimana hmm, tidak nggak ada pengaruhnya untuk peringkat. Jadi kalau kalau dilihat tuh, kalau bisa dibaca lagi, di searching lagi, ya kan, dua kemenangan Indonesia melawan Vietnam itu mendapatkan 30 lebih banyak lah poin peringkat FIFA-nya dibandingkan Thailand hmm, yang 11 kali pertandingan menang di AFF. hmm, Karena apa? Karena itu bukan kalender FIFA. hmm, AFF itu
turnamen-turnamen beberapa apa turnamen-turnamen regional itu nggak termasuk kalender FIFA kok. Hmm. Jadi ya wajar saja Sintayong nggak memprioritaskan, nggak fokus ke hal itu. Ya meskipun banyak orang bilang udah juarain aja AFF dulu, yang Hmm. penting punya piala. Hmm. Justru yang perlu kita lihat bukan segala sesuatu itu bukan hanya hasil lu dapat piala atau enggak, Hmm. tetapi ada apa ya, target berkelangsungan yang panjang. Iya. Jadi Iya. kayak long long targetnya. Iya. Jadi dalam 5 tahun ini progresnya, Hmm. dan kalau bisa kita bilang Indonesia ini masih sedang membangun Iya. timnya. Kemungkinan, tapi gini, takutnya ketika lagi naik-naiknya, terus Hmm. kita oke lah masuk ke Piala Dunia, puji Tuhannya kalau kita masuk 2026, setelah kita masuk ngapain? Hmm. Hmm. Ya kan? Iya. Berarti berarti memang ada progres yang harus kita checklistin, ada progres yang perlu kita targetin Hmm. agar apa? Agar nggak mati lagi ini Iya. sepak bola Indonesia gitu. Ini menarik sih. Tapi menurut gue ya Us ya, kita Oh, tuh setiap oh. setiap ikut AFF tuh rasanya kayak dicurangin wasit tuh, ngerti nggak sih perasaan itu gitu loh. Lu ngerasa nggak sih bahwa kayaknya kayaknya Indonesia tuh harusnya bisa menang tapi karena ada wasit yang kayaknya nggak pengen Indonesia juara nih, atau jangan-jangan kita keluar aja lah dari AFF gitu, ngapain sih kalau Piala Ciki doang nggak masuk kalender FIFA lagi. Sebenarnya kalau kalau dibilang keluar aja sih nggak bisa kok, karena kayak kita tuh masih bagian dari ASEAN, Eh, dan itu untuk beberapa negara menganggap AFF itu adalah turnamen utama bagi mereka. Tapi di mata Sintayong, AFF itu adalah turnamen uji coba. hmm, Meskipun Erick Thohir udah buat statement ya, AFF itu memang bukan prioritas. ya, Yang diutamakan adalah pemain-pemain lokal. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana sosok Sintayong hmm, membuat timnas Indonesia ini memiliki 3 lapis iya, timnas. iya, Paham nggak sih? iya, 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 ngerti gue, iya, Untuk fokus ini pemain ini, iya, untuk fokus ini pemain ini. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah hmm, timnas besar itu karena ada chemistry. iya, Persoalannya itu chemistry. Bagaimana membangun chemistry itu dengan baik? hmm, Apalagi apalagi eh, yang terkenalnya timnas ini kan palingan platnas itu 2 minggu sebelum turnamen, sebelum hmm, 1 bulan sebelum turnamen, iya, pelatih nasionalnya ya. Nah, gimana gitu loh bangun chemistry-nya itu. iya, Sedangkan banyak PR, banyak tugas yang udah menumpuk diletakkan hmm, oleh Sintayong. hmm, Seperti yang kita ketahui kan Sintayong ini megang 3, iya, timnas senior, timnas U23, satu lagi aku lupa. U17 kalau nggak salah. Gak U17, Indra Safri Oh, kayaknya. Indra Safri. Indra Safri atau siapa ya. Pokoknya Hmm, jadi pertanyaan terbesarnya adalah, oke, hmm, memang di pernyataan Erick Thohir seolah-olah gampang. Yang ini prioritas, yang ini enggak, gini ini enggak. Berarti dengan tidak langsung Erick Thohir sedang memberikan PR besar hmm, eh, untuk Sintayong untuk membangun tim sesuai dengan kebutuhan. iya, Sedangkan oke lah dibilang Desember atau November ya mulai AFF hmm, 2024. Itu juga sebenarnya kalau aku lihat ya nggak masalah ketika kita mengeluarkan tim terbaik kita. hmm, Nggak salah kita panggil-panggil tim-tim terbaik kita. Tapi permasalahannya adalah di bulan itu liga-liga itu sudah berjalan. iya, iya, Nah, contoh contoh kalau liga internasional yang kita lihat
turnamen apa itu? Afrika, Hmm. Afrika Cup gitu. Bahkan sekelas Napoli aja mengeluarkan statement pemain-pemain Afrika yang mau mendukung timnya nggak boleh sama sekali. Karena apa? Karena pemain itu sangat dibutuhkan klub di saat turnamen sedang berjalan. Iya, Nah, makanya beberapa negara nggak bisa mengeluarkan kekuatan terbaiknya karena ada tabrakan dengan liga. iya, Nah, itu juga yang perlu kita ingat. Kok iya, ini ya. nggak dipanggil kok nggak? Iya, biar biar kita juga sama-sama tahu gitu loh. Kenapa alasan terbesar Iya, pemain besar nantinya takutnya nggak bisa kepanggil iya, di turnamen Piala AFF tersebut. Biar netizen-netizen ini ya kebuka iya, aja pikirannya bahwasannya pemain itu kan terikat dengan klub. iya, Klub itu betul. membutuhkan. Itu Iya. dia kok. Macam macam kayak Tom Haye kan, Tom Haye di SC Heerenveen kan, kalau cuman Ya, sekelas AFF yang tidak masuk kalender FIFA ya klub nggak bakal ngizinin lah, ngapain orang iya. nggak masuk kalender FIFA. Dan klubnya pun kayak apa sih ini kayak kayak turnamen antara RT gitu loh. Iya, turnamen ini kayak Carabao Cup. Ya Carabao Cup ya masih bisa lah kok. Ini benar-benar apa ya Carabao Cup Liverpool juarain kok. Piala terakhirnya Jurgen Klopp loh, nggak boleh gitu loh. Oke, backtrack. Maksudnya gini Aduh, kok. sejak kalah lawan MU langsung berantakan Liverpool kacau. Lanjut, Aduh. bagus. Karena gini, kalau kita lihat AFF ini kan salah salah satunya bukan agenda. Yang wajar saja ketika Tom Haye nggak Hmm, mau menerima panggilan itu, ya untuk apa gitu loh. iya, Makanya sebenarnya pernyataan Erick Thohir itu sejalan. iya. Tapi balik lagi yang pernyataan gue tadi itu, secara Hmm, tidak langsung Erick Thohir itu sedang mencari tugas besar untuk si Sintayong. hmm, Gimana nge-build up pemain-pemain lokal secara instan, ya letaklah pelatnas 3 bulan atau sebulan. Kayaknya feeling gue nih latihan nasional ini bulan-bulan 10 udah mulai sih, semoga ya. hmm. Buat Karena Liga untuk informasi bergulirnya Liga 1 BRI 2024-2025 belum ada kabar. Maklum, lagi masih nyari sponsor, bos. Kan aduh, lucu satu banget. nyari sponsor, kedua nyari hak siar. Siapa coba? Iya ya, tapi tapi nggak tahu ya, gue merasa dibohongi sejak gue zaman SD SMP ngeliat AFF rasanya hype-nya keras banget kan. Tapi pas gue semakin lama pas Sintayong masuk ya iya ya, selama ini kita dibegoin ya. Kayaknya bangga banget kita nonton AFF ya. Nggak pernah kita ke Piala Asia ya kan. Anjir kata gue, gokil nih kata gue nih. Indonesia itu sebenarnya apa ya? Kalau dibilang untuk AFF sih, peluang terbesarnya itu ya waktu Piala AFF 2010. Bentar, Hmm. gua searching ya Piala AFF 2010. 2010 atau 2000 berapa itu? Yang macam ada Irfan Bahdim itu, Irfan Bahdim dan Ya 2010 yang akhirnya Malaysia juara itu. Itu kelihatan banget itu. Kelihatan banget. Yang yang isu-isunya segelantaran pemain dapat mobil Pajero, Alphard, katanya ya nggak tahu ya. Ya juga apa ya kalau kita bicara turnamen ini kadang kita harus lihat dulu juga dulu kan tuan rumahnya siapa. iya, Bahkan kita aja waktu tuan rumah AFF juga nggak mampu juga buat angkat itu piala. iya sih. Tapi sempet ini sih Us, sempet apa? Lu inget nggak eranya
Ilham Udin Armain, eranya Evan Dimas, eranya Maldini Pali, itu kan generasi emas Hmm. semua tuh. Tapi kan nggak bisa di ini kan, nggak bisa diurus dengan baik sama PSSI-nya juga kan. Gue ingat banget zaman gue SMA atau SMP tuh. Ketika pemain kelas timnas udah masuk ke TV atau Hmm. bahkan jadi bintang film produk udah pasti ngerosot. Hmm. Kayak jadi bintang film, bintang iklannya So Nice lah, Iya, iya lucu banget ya, bener ya. langsung drop. Maksudnya apa apa sangkut pautnya, apa Hmm. sinambungannya sosis So Nice dengan sepak bola Indonesia gitu loh. Iya, gila, kita kayaknya inget banget tuh eranya Patrick Patrick Wanggai, Titus Bonai, terus Evan Dimas. Itu kan gila, Ya, ngeri 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 banget itu. kemana coba pemainnya semua? Udah Iya. tua kan? Udah tua pastinya. Nah, maksudnya itu kok eh yang perlu digarisbawahi itu adalah perlunya adanya regenerasi itu. Hmm. Nah, makanya kalau kita lihat topik kita podcast kita malam ini, apakah pemain diaspora ya Hmm. investasi bagi PSSI? Ya sebenarnya dibilang investasi enggak. Itu hanya kayak jalan keluar. Yang terbaik adalah ketika PSSI mulai berbenah dari Iya, liga, iya. dari apa ya, dari maintenance pemain-pemainnya, Hmm. terus dari mengelola dari usia sejak dini U12, U14, Iya, U17, U18, U20, U21, U23 dan seterusnya. iya. Ketika ketika itu mulai dibenahi ya Hmm. akan kelihatan benihnya. Oke. Nah, jadi kalau kalau gue bilang ya kerjasama yang dilakukan Erick Thohir dengan Jepang ini bukan hanya kerjasama bagaimana buat liga yang baik, Iya. tetapi kayak apa ya orang tur Hmm. kita harus tahu nih kenapa liga itu bisa baik Iya. sampai detail-detailnya, bukan hanya bicara soal semua stadion harus standar FIFA, bukan. Iya. Itu faktor-faktor sekian lah. Iya. Tapi dalam artian bagaimana sih membuat permainan bola itu enak ditonton? Iya. Bayangin aja kok, sekelas SSB aja untuk materi belajar passing itu aja masih minim. Ada tuh Iya. pernah tuh pernah tuh gue lihat salah satu SSB latihannya itu di pinggir tol. Jadi Nah, latihannya naik turun jalan miring itu udah matiin hmm. ya. Harusnya sejak usia mereka itu udah belajar passing. Iya. Wah. Nah, jadi ada regenerasi. Iya. Nah, balik lagi tuh kerjasama dengan Jepang itu. Oke. Jepang itu salah satu liga yang Hmm. bagus di Hmm. Asia karena udah menerapkan minimal klub punya tim reverse, Iya. tim cadangan, Iya. terus akademi, Iya. terus fasilitas fasilitas klub seperti training centernya, Iya. psikoterapisnya, Iya. terus manajemen manajemen makanannya, karena itu Iya. penting juga. Oke. Ya nggak mungkin dong. Kan pernah tuh sempat viral tuh. Salah satu pemain timnas kita yang makan nasi Padang. Iya. Gua nggak ngerti mana porsinya banyak lagi. Aduh ah. Makan nasi Padang, makan seblak. Ya udah kan ketawa dengan Sintayong ya itu. Kenapa? Karena menjaga nutrisi untuk stamina. Apalagi waktu pertandingan itu penting. Jadi kayak segelintir orang pasti mikir, ah lebay banget sih masa makan ini aja diatur. Ya, itu nggak lebay, Bos. Karena Iya. kita konsepnya adalah profesionalitas. Wah, ini Lu luar harus biasa. lu harus all out, lu harus memberi diri untuk
Hmm. pekerjaan yang lu lakukan Iya. Wah, gitu. wah ini menarik sih. Ya, memang sebetulnya ini nggak tahu lu sepakat atau nggak. Menurut pandangan gua, pemain diaspora ini jangka pendek sebetulnya. Karena apa ini sekaligus juga PR bagi PSSI yang tadi lu bilang budaya-budaya yang seharusnya nggak perlu dalam sepak bola kita kayak gitu nggak perlu lah kayak titip-titip pemain tuh itu sering banget tuh gue denger tuh titip-titip pemain tuh buat gue kayak ya kalau lu jago itu oke gitu cuman kalau enggak kan enggak perlu gitu kan gitu terus budaya kalau sudah terkenal jadi bintang iklan lalu kemudian ya udah akhirnya lu merasa dewa latihan males-malesan makan gorengan gitu ya jadi akhirnya banyak banget PR-nya nih. Nah, ini juga nih aku juga baru ingat nih. Salah satu pemain diaspora yang menolak tawaran Indonesia itu kiper. Tahu nggak itu siapa? Apa Kiper si Emil Emil Audero Mulyadi. Emil Dadrak. Gila, bos. Punya trofi Liga Inter, Liga Italia bersama dengan Inter. Nah, Itu Indonesia udah ngebujuknya itu waktu dia di klub ini loh, di Milan Sampdoria loh. Sampdoria ya. Iya. Dan dan ayahnya jelas bilang, untuk apa anak saya bela timnas kalau targetnya cuma di AFF. Maksudnya ya Iya. targetnya nggak ada yang bagus gitu loh. Nah, Dan juga yang baru-baru ini nih, si pemain AC Milan, si siapa? Gianni Reinders. Oh ya. Si Gianni Reinders itu nolak, tapi PSSI lagi mengupayakan untuk mendekati adiknya. Adiknya juga pemain bola. Keuntungan ya, Nah, dia bilang kan keuntungan saya apa masuk timnas Indonesia kan gitu. iya, karena kan apa ya? Bagi segelintir pemain diaspora pasti melihat apa nih potensi feedback benefit yang bakal gua dapat Iya, ketika gua bela negara. Bukan berarti dia itu nggak cinta apanya negara. ya, dia nggak cinta negaranya, dia nggak cinta Iya. tanah asalnya. Tetapi yang perlu kita lihat itu kadang beberapa segelintir pemain itu pasti melihat gua dukung ini, Hmm. nama gua bisa nggak. Iya. Nah, balik lagi itu yang perlu kita harus lihat. Reinders Iya. kenapa nolak? Ya mungkin sama jawabannya kayak Emil yang Iya. menolak Indonesia karena nggak ada targetan. Iya. Nah, tapi kalau Emil menolak itu kan sebelum STY megang. Iya. Pertanyaan terbesarnya kenapa ketika STY megang, Reinders tetap nolak? Iya. Nah, kalau kita cross check lagi ternyata Reinders ini memang kurang lebih setahun sebelum pindah ke AC Milan, dia itu memang bilang, saya menunggu panggilan dari Belanda untuk Euro Hmm. dan doanya itu terwujud. Hmm. Reinders main loh, Iya. termasuk dalam skuadnya Euro Iya. Belanda. Nah, juga gini kok, yang menarik kita lihat, ternyata kalau lu bilang kan tadi kan, setuju juga dengan pernyataan gua mengenai pemain diaspora ini bisa dibilang shortcut lah ya, Iya, jalan shortcut. keluar ya. Iya. Nah, menurut lo nih, gua yang nanya, Hmm. sebenarnya menurut lo langkah yang paling bagus diambil oleh PSSI untuk timnas kita nih apa nih? Untuk jangka panjang ya, kita bicara jangka panjang. Hmm. Langkahnya Mm-mm. ya pertama buat PSSI-nya dikuatkan liganya kayak gitu kan. Jadi setiap tim punya SSB-nya, punya akademinya. Lalu kemudian yang kedua apa kalau kita bicara soal sepak bola, maka sepak bola kan adalah sebuah industri. Maka ya bertanggung jawablah dengan Sekarang, apa? sekarang sepak bola itu Iya, sekarang ini yang jadi industri. iya, maka bertanggung jawablah dengan apapun yang terkait soal PSSI kita. Lalu soal sepak bola kita yang ketiga ya buat gua nih ini penting.
udahlah, match fixing tuh benari lah gitu loh. Maksudnya pengaturan skor itu udahlah berantas lah. Yakin gue Erick Thohir tuh tahu cara ngeberantasnya, cuman mafianya udah banyak, Us. Kok gini kok, kalau kita bicara sampai ke situ kok, Ah, Calciopoli itu terjadi di Italia, sarangnya mafia. Itu nggak bisa diberantas kok. Match fixing, perjudian, gambling itu nggak bisa. iya sih. Tapi Karena hmm, kalau nih ya, yang terbaru nih, salah satu pemain mantan Italia, si Tonali yang sekarang di Newcastle, itu aja dia hmm, sendiri aja melakukan match fixing. iya, iya. Sandro Tonali atau siapa sih namanya? Gue lupa, Termasuk pokoknya Tonali yang sudah pindah ke Newcastle. termasuk Manchester City kan dengan 115 tuduhan itu harusnya Liverpool juara nih 2020 kemarin, 2019 kemarin. 97 poin, Pak. Gila lu. Agak juara. Aduh. Itu Tapi, menyakit. tapi tapi lucu juga sih kok. Dalam artian gini, kalau kita bicara ya kita kelihatannya kayak lagi FOMO-FOMO ya, tapi sebenarnya iya balik lagi ya. Lu bilang sepak bola itu industri. Ya Iya. itu, PSSI pun juga melihatnya kayak gitu. Hmm. Dengan kelihatan menaikkan harga GBK, Iya. dengan kualitas rumput yang begitu. Lihat aja Tom Haye, Iya. selebrasinya. Aduh, kasihan banget itu lututnya. Ampun. Lutut, lututnya Terus pengen ada, luka, Pak. Berdarah terus gokil. padahal di Jakarta juga ada klub, ada stadion yang bagus loh. Jis, kenapa nggak dipakai, ya kan? Beda lah. Jis kan buatan Anis. Nggak mungkin. Wah, gua nggak ikutan kok, sumpah. Gua menghilang dah, gua menghilang. Aduh, ampun, ampun. Oh, ini Nah, menarik nih. menurut lo nih, dalam ini kan turnamen yang paling dekat di agenda Indonesia ini kan AFF. Hmm. Menurut lo Indonesia mampu nggak angkat piala AFF 2024 ini? Nggak usah lah, ngapain kalau buat gua udahlah kita walk out aja, ngapain ikut AFF, nggak ada gunanya anjir, percuma. Buset. Enggak, menurut gua lu mau ikut AFF pun lu nggak bakal bisa juara, kenapa lu dicurangin, udah kelihatan jelas Pak, Vietnam main kungfu Jus, apa. justru gua lihat Indonesia di ajang AFF nanti ya untuk nyari modal sih. Bentar, ini udah mau habis nih, kita lanjut part 2. Oke, oke, oke. Gua matiin dulu. Boleh. Oke, kok. Yuk.